Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang memelihara hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus, mampukan kami agar boleh melaksanakan kebenaran firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Matius 5 ayat 9 yang berbunyi, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Sebagai tema yang diangkat dari renungan kita ini adalah membawa damai yang Dia berikan. Damai yang dimaksudkan di dalam ayat renungan kita pada hari ini tidak hanya berarti tidak adanya konflik, tetapi juga mencakup bagaimana kita yang telah ada di dalam Kristus, yang telah diperdamaikan dengan Allah, dapat menciptakan perdamaian dan keselarasan baik dalam antar umat manusia maupun di dalam hati kita umat manusia ini. Kita dapat melihat bahwa Yesus Kristus adalah contoh sempurna dari Sang Pembawa Damai itu. Dia datang ke dunia untuk memperdamaikan manusia dengan Allah. Sebelum kedatangannya, umat manusia terpisah dari Allah karena dosa. Namun Yesus Kristus melalui hidupnya yang tanpa dosa, yang sudah dinubuatkan di dalam kitab Nabi Yesaya, bahwa Dia disebutkan juga sebagai Raja Damai, sehingga melalui kematiannya di atas kayu salib di Bukit Golgota sekali untuk selama-lamanya, dan sekaligus kebangkitannya mengalahkan kuasa kematian kekal itu, Dia telah menebus kita dari kuasa dosa, dari kuasa kematian kekal atau maut itu, dan Dialah yang membuka jalan bagi perdamaian antara kita umat manusia dengan Tuhan Allah Pencipta, Sang Pemelihara, dan Sang Pemilik atas hidup dan mati kita ini. Dengan pengorbanannya lah, maka Yesus Kristus menunjukkan bahwa Ia menjadi dan sebagai pembawa damai, membutuhkan pengorbanan kasih dan kerendahan hati sebagaimana yang telah dinyatakannya. Sebagai pribadi orang yang beriman percaya kepada Kristus, sesungguhnya kita dipanggil untuk meneladani Yesus Kristus dan menjadi dan sebagai pembawa damai dalam hubungan kita dengan orang lain, dengan sesama kita, umat manusia. Dunia tempat kita tinggal saat sekarang ini sungguh penuh dengan konflik yang menimbulkan ketegangan dan perselisihan. Sebagai anak-anak Allah, Bapa kita dipanggil untuk menjadi agen maupun duta perdamaian dimanapun kita berada. Hal ini sungguh bisa terjadi, yang berarti bahwa kita harus bisa menjadi penengah di dalam adanya konflik, menghindari penyebaran tentang kebencian atau penyebaran tentang informasi yang memecah belah, dan menunjukkan sikap yang adil dan penuh kasih kepada semua orang tanpa memandang latar belakangnya. Di dalam menjadi agen maupun duta pembawa damai, kita pun harus terus mengalami hati yang damai yang sejati, yang berasal dari hubungan kita dengan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus itu. Melalui Tuhan Yesus kita telah diperdamaikan dengan Allah Bapa kita dan dapat menikmati adanya kedamaian yang sejati di dalam hati. Di
dalam kehidupan kita sehari-hari, kita perlu terus-menerus mengingat dan mengandalkan Yesus Kristus, Sang Pembawa kedamaian itu. Terutama pada saat kita menghadapi adanya kecemasan, rasa bersalah, atau tantangan. Dengan mengingat bahwa Tuhan Yesus telah mati untuk menggantikan kita, mati terkutuk di atas kayu salib sekali untuk selama-lamanya di Bukit Golgota, tetapi Dia tidak menyerah kepada kuasa kematian, kuasa maut itu, terbukti bahwa Dia bangkit untuk membangkitkan kita dan menyelamatkan kita dari kuasa neraka, kuasa kematian kekal itu. Kita bisa tenang di dalam keyakinan bahwa kita dikasihi dan dijaga oleh-Nya, baik hidup maupun juga mati kita. Menjadi pembawa damai adalah tanda bahwa kita adalah anak-anak Allah. Melalui kehidupan, kematian, dan kebangkitannya, Yesus Kristus menunjukkan jalan perdamaian yang sejati dan mengundang kita untuk mengikutinya dan mengandalkannya. Karena Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus Tuhan kita itu. Dengan mengandalkan kekuatan dan damai daripadanya, kita bisa membawa damai kepada orang-orang di sekitar kita dan orang yang hidup sebagai terang di tengah dunia yang gelap, yang membutuhkan kasih dan pengharapan. Membawa damai bukan hanya panggilan, akan tetapi juga merupakan berkat yang dikerjakan oleh Allah melalui Roh Kudus di dalam dan melalui diri kita, umat-Nya. Karena kita harus mencerminkan tentang kasih Allah dan kita dipanggil sebagai anak-anak-Nya yang sejati. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kita untuk menjadi dan sebagai pembawa damai bagi sesama kita, umat manusia. Oleh sebab itu, bagi kita yang belum bisa berdamai seorang dengan yang lain, maka ingatlah akan ajakan firman Tuhan sebagaimana dituliskan oleh Rasul Paulus yang ada pada 2 Korintus 5 ayat 20 ini. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepada kamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan pada hari ini, yang mengingatkan kami adalah kebahagiaan bagi kami apabila kami senantiasa membawa damai di tengah keadaan apapun juga, terutama di tengah-tengah perselisihan di antara kami umat manusia ini. Membawa damai yang Tuhan Yesus telah berikan kepada kami, untuk kami boleh salurkan, itulah yang menjadi tugas tanggung jawab kami yang mengaku diri sebagai orang yang beriman percaya kepada Kristus ini, untuk senantiasa boleh kami nikmati, kami kerjakan dalam hidup kami. Sambutlah doa kami dan sempurnakan, kami bermohon dalam nama Tuhan Yesus, jadilah kehendak-Mu. Amin.